Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sumaryono 05 pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Pada video part 3 kali ini, saya akan melanjutkan bahasan tentang K3, keselamatan kesehatan kerja, yang sebelumnya telah saya jelaskan pada video K3 part 1 dan 2. Agar tidak ketinggalan video bahan ajar dari saya, silahkan ikuti channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat pembelajar semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Selamat mengikuti. Pengertian atau definisi api dan kebakaran. Pengertian api ialah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Ilustrasi 3 unsur api dapat dilihat sebagaimana pada gambar segitiga api di samping. Sedangkan pengertian kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi atau situasi darurat di lingkungan perusahaan, baik dari luar maupun dalam lokasi tempat kerja. Nah, berdasarkan teori segitiga tersebut, maka apabila ketiga unsur di atas bertemu akan terjadi api. Namun, apabila salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak berada pada keseimbangan yang cukup, maka api tidak akan terjadi. Prinsip segitiga api ini dipakai sebagai dasar untuk mencegah kebakaran atau mencegah agar api tidak terjadi. Penanggulangan api yakni memadamkan api yang tak dapat dicegah. 3 unsur teori segitiga api yaitu yang pertama panas atau heat, yaitu tergolong api yang terbuka, permukaan yang panas, percikan dan lelehan, gesekan logam, energi listrik, dan gas yang bertekanan. Yang kedua yaitu oksigen atau udara. Tergolong yaitu yang pertama gas yang mendukung proses pembakaran. Kedua, udara yang mengandung 21% oksigen. Sedangkan yang ketiga bahan bakar atau fuel, yaitu dalam kategori padat seperti batu bara, kayu, kertas, kain, lilin, plastik, kulit, tepung, dan lain-lain. Dalam kategori cairan yaitu seperti minyak, bensin, alkohol, thinner, gasolin, flitur, dan lain-lain. Sedangkan dengan kategori gas yaitu seperti LPG, LNG, hidrogen, asetilin, dan lain-lain. Ini adalah 3 unsur teori segitiga api. Berikutnya 4 tahap terjadinya kebakaran. Sebelum memasuki 4 tahap terjadinya kebakaran, kejadian kebakaran ini pada umumnya menimbulkan banyak kerugian, baik itu korban jiwa maupun kerugian harta benda. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya kebakaran sulit untuk dikendalikan ataupun dipadamkan. Untuk menghindari kerugian yang dimaksud, maka perlu kita kenali sifat-sifat terjadinya ataupun tahapan-tahapan kebakaran tersebut. Tahap-tahap kebakaran tersebut antara lain yaitu 1. Tahap kebakaran yang muncul. 1. Reaksi 3 unsur api, yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar. 2. Dapat padam dengan sendirinya apabila api tidak mencapai tahap kebakaran selanjutnya. 3. Menentukan tindakan pemadaman atau untuk menyelamatkan diri. Tahap kebakaran tumbuh, yaitu 1. Api membakar bahan mudah terbakar sehingga panas meningkat. 2. Dapat terjadi flashover atau ikut menyalanya bahan mudah terbakar lain di sekitar api karena panas yang tinggi. 3. Berpotensi menimbulkan korban terjebak, terluka, ataupun kematian bagi petugas pemadam. Tahap kebakaran puncak, yaitu 1. Semua bahan mudah terbakar menyala secara keseluruhan. 2.
Nyala api paling panas yang paling berbahaya bagi siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Berikutnya tahap yang terakhir yaitu tahap kebakaran reda atau padam. 1. Tahap kebakaran yang memakan waktu yang lama di antara tahap-tahap kebakaran lainnya. 2. Penurunan kadar O2 atau oksigen atau bahan mudah terbakar secara signifikan yang menyebabkan padamnya api. 3. Terdapatnya bahan mudah terbakar yang belum menyala berpotensi menimbulkan nyala api baru. Dan 4. Berpotensi menimbulkan backdraft atau ledakan yang terjadi akibat masuknya pasokan oksigen secara tiba-tiba dari kebakaran ruang tertutup yang dibuka mendadak saat kebakaran berlangsung. Jadi ini adalah 4 tahap terjadinya kebakaran. Berikutnya 5 cara atau metode memadamkan api atau kebakaran. Untuk dapat memadamkan api atau kebakaran, terdapat beberapa metode atau cara berdasarkan teori terbentuknya api atau segitiga api, yaitu diantaranya ialah dengan metode pendinginan, isolasi, dilusi, pemisahan bahan mudah terbakar, dan pemutusan rantai reaksi api. Metode pendinginan yaitu yang pertama, menghilangkan unsur panas. Yang kedua, menggunakan media bahan dasar air. Berikutnya metode isolasi, yaitu yang pertama menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur O2 atau oksigen menyalakan api. 2. Menggunakan media serbuk ataupun busa. Metode dilusi yaitu 1. Meniupkan gas inert untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api. 2. Menggunakan media gas CO2. Metode yang keempat yaitu pemisahan bahan mudah terbakar, yaitu 1. Memisahkan bahan mudah terbakar dari unsur api. 2. Memindahkan bahan-bahan mudah terbakar jauh dari jangkauan api. Berikutnya metode pemutusan rantai reaksi, yaitu 1. Memutus rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. 2. Menggunakan bahan halon atau penggunaan halon sekarang dilarang karena menimbulkan efek rumah kaca. Jadi ini adalah 5 cara atau metode memadamkan api atau kebakaran. 6 kelas atau klasifikasi kebakaran menurut NFPA, yaitu National Fire Protection Association Amerika. Kebakaran diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan sumber penyebab api yang muncul dalam kejadian kebakaran. Klasifikasi atau kelas kebakaran secara umum merujuk pada klasifikasi internasional, yaitu klasifikasi kebakaran menurut NFPA atau National Fire Protection Association Amerika. Sumber terakhir sampai dengan artikel ini disusun, NFPA membagi klasifikasi atau kelas kebakaran menjadi 6, yaitu kebakaran kelas A, kebakaran kelas B, kebakaran kelas C, kebakaran kelas D, kebakaran kelas E, dan kebakaran kelas K. Klasifikasi atau kelas kebakaran berguna untuk menentukan media pemadam kebakaran efektif untuk memadamkan api atau kebakaran menurut sumber api kebakaran tersebut, serta berguna untuk menentukan tingkat keamanan jenis suatu media pemadam sebagai media pemadam suatu kelas kebakaran berdasarkan sumber api atau kebakarannya. Klasifikasi ataupun kelas kebakaran berdasarkan NFPA berikut dengan media pemadam efektifnya antara lain yaitu pada klasifikasi atau kelas A yaitu padat non logam. Jenis kebakaran seperti pada, kertas, kain, plastik, dan kayu. Pemadaman dapat dilakukan dengan air, uap air, pasir, busa, CO2, serbuk kimia kering, dan cairan kimia. Pada kelas B yaitu gas, uap, atau cairan. Jenis kebakaran seperti pada metana, amoniak, dan solar. Dapat dilakukan pemadaman dengan CO2, serbuk kimia kering, dan busa. Berikutnya pada kelas C yaitu listrik. Jenis kebakaran yaitu seperti pada arus pendek dan dapat dilakukan pemadaman dengan CO2, serbuk kimia kering, dan uap air.
Dan berikutnya kelas D yaitu logam. Jenis kebakaran ini seperti pada aluminium, tembaga, besi, dan baja. Dapat dilakukan pemadaman dengan serbuk kimia, sodium klorida, dan grafit. Berikutnya kelas E yaitu radioaktif. Jenis kebakaran yaitu seperti pada bahan-bahan radioaktif. Nah, untuk pemadamannya ini belum diketahui secara spesifik ya. Berikutnya kelas K yaitu bahan masakan. Jenis kebakaran seperti pada lemak dan minyak masakan itu sendiri. Dapat dilakukan pemadaman dengan cairan kimia atau CO2. Jadi inilah klasifikasi kelas atau kebakaran berdasarkan NFPA. Pengertian APAR atau alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani untuk satu orang guna memadamkan api atau kebakaran pada mula terjadi kebakaran. Definisi berdasarkan Permenaker Trans RI nomor 4/MIN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Persyaratan tersebut antara lain: 1. Mudah dilihat, diakses, dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan APAR atau tabung pemadam. 2. Tinggi pemberian tanda pemasangan ialah 125 cm dari dasar lantai, tepat di atas satu atau kelompok APAR bersangkutan, atau jarak minimal APAR tabung pemadam dengan lantai minimal 15 cm. 3. Jarak penempatan APAR atau tabung pemadam satu dengan lainnya ialah 15 meter atau ditentukan lain oleh pegawai pengawas K3 atau ahli K3. 4. Semua tabung atau pemadam sebaiknya berwarna merah. Tata cara menggunakan APAR yaitu 1. Tarik atau lepas pin pengunci tuas APAR atau tabung pemadam. 2. Arahkan selang ke titik pusat api. 3. Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR atau tabung pemadam. Dan yang keempat yaitu sapukan secara merata sampai api padam. Syarat tanda pemasangan APAR atau alat pemadam kebakaran yaitu yang pertama, segitiga sama sisi dengan warna dasar merah. Yang kedua, ukuran tiap sisi itu 35 cm. Tinggi huruf 3 cm berwarna putih. Dan yang keempat yaitu tinggi tanda panah 7,5 cm berwarna putih. Pengertian alat pelindung diri atau APD ialah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Nah, dalam pekerjaan suatu konstruksi yang melibatkan bahan bangunan, peralatan, penerapan teknologi, dan tenaga kerja dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja. Keberadaan tenaga kerja di bidang kegiatan konstruksi selaku sumber daya yang dibutuhkan bagi kelanjutan pembangunan perlu memperoleh perlindungan keselamatan kerja khususnya terhadap ancaman kecelakaan kerja, dan perlu penerapan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi secara sungguh-sungguh. Dalam setiap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, penggunaan jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, perlu adanya konsep perencanaan atau perancangan sampai tahap pelaksanaan yang menekannya adalah sistem K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja yang tepat serta pengawasan yang baik. Salah satu contohnya adalah setiap sarana pelindung bagi diri pekerja wajib digunakan untuk melindungi tubuh dari paparan bahaya secara langsung ketika melakukan pekerjaan, yaitu antara lain: 1. Topi pelindung kepala atau helm. 2. Pelindung mata atau spectacles atau goggles. 3. Pelindung mulut dan hidung atau masker. 4. Pelindung telinga atau earplugs.
5. Pelindung atau sarung tangan atau safety gloves. 6. Selempang atau penahan tubuh atau full body harness. 7. Sepatu pelindung kaki atau safety shoes. 8. Rompi keselamatan, dan lain-lain. Nah, penggunaan alat pelindung diri atau APD ini yang tepat agar pekerja terlindung dari paparan bahaya dan risiko cedera dan ataupun sakit akibat kerja. Pengertian atau definisi LOTO yaitu Lockout Takeout ialah suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan perawatan sedang berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut telah selesai. Prosedur umum LOTO atau Lockout Takeout antara lain: prosedur yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber energi. Maksud dari mengidentifikasi sumber energi yaitu dari penerapan lockout dan takeout saat melakukan perbaikan ataupun perawatan mesin. Hal yang kita lakukan yang pertama yaitu adalah persiapan. Nah, pada fase ini karyawan yang berwenang harus memahami dan mengidentifikasi semua jenis energi berbahaya yang harus dikendalikan yang terdapat pada mesin dan peralatan yang akan dilakukan perbaikan ataupun perawatan. Selain itu, penting juga mengidentifikasi bahaya-bahaya spesifik lainnya yang mungkin ada dan juga mengidentifikasi sarana atau perangkat LOTO yang diperlukan untuk mengendalikan energi tersebut. Berikutnya, mengisolasi dan mematikan sumber energi. Nah, dengan perencanaan yang lengkap yang telah dibuat, proses mematikan dan mengunci mesin bisa dimulai. Pada fase ini adalah waktunya untuk mematikan mesin atau peralatan yang akan diperbaiki ataupun dilakukan perawatan. Bagian penting lainnya dari tahapan ini adalah menginformasikan kepada semua karyawan lainnya di setiap area yang terkena dampak penutupan, meskipun mereka tidak akan berperan langsung dalam pekerjaan perbaikan ataupun perawatan tersebut. Langkah selanjutnya dari pelaksanaan prosedur lockout dan takeout adalah mengisolasi mesin atau peralatan dari sumber energi apapun yang terlibat di dalam pengoperasiannya. Ini berarti dapat mencakup beberapa hal seperti mematikan daya listrik pada sumbernya atau mematikan dan menutup valve atau katup. Beberapa contoh perangkat isolasi sumber energi yaitu circuit breaks, disconnect switch, line valve, slit gates, dan bleach flanks. Berikutnya 3. Mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi. Maksudnya yaitu setelah mesin atau peralatan diisolasi dari sumber energinya. Langkah berikutnya yaitu dari penerapan lockout dan takeout ini adalah mengunci dan memasang tanda pada sumber energi dari mesin ataupun peralatan yang telah dikunci tersebut. Pada langkah ini, karyawan yang berwenang akan memasang perangkat lockout dan atau takeout ke setiap perangkat isolasi energi. Intinya adalah untuk memasang perangkat penguncian pada perangkat yang mengisolasi sumber energi sesuai dengan jenis perangkatnya, sehingga bisa dikatakan sudah dalam posisi aman dan sudah tidak dapat dipindahkan ke posisi yang tidak aman, kecuali oleh orang yang melakukan penguncian. Sedangkan takeout mengacu pada pemasangan label pada perangkat yang telah dikunci. Di dalam tag ini umumnya memuat informasi nama orang yang melakukan penguncian dan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan. Berikutnya yang keempat, memastikan efektivitas isolasi sumber energi. Nah, meskipun setelah sumber energi diputus pada langkah kedua dari proses lockout takeout ini dan perangkat isolasi sumber energi juga telah dikunci pada langkah ketiga, hal ini tidak sepenuhnya menjamin bahwa tidak ada energi berbahaya yang masih tersimpan di dalam mesin atau peralatan dan bahwa juga sudah aman untuk melakukan perbaikan mesin ataupun perawatan. Pada kondisi ini sangatlah penting untuk melihat kembali keberadaan energi berbahaya yang masih tersimpan di dalam mesin atau bisa disebut dengan energi sisa.
saat mesin atau peralatan dimatikan. Setiap energi berpotensi menimbulkan bahaya yang masih tersimpan di dalam mesin atau peralatan harus dilepaskan, diputuskan, atau dengan cara lain yaitu dibuat agar menjadi tidak berbahaya sebelum dilakukan perbaikan dan ataupun perawatan. Contoh, beberapa energi yang masih bisa tersimpan diantaranya yaitu yang pertama, gas kompresi, yang kedua, cairan terkompresi, yang ketiga, udara yang terkompresi, 4, kapasitor yang bermuatan, 5, sistem hidrolik, dan keenam yaitu sistem radiasi. Nah, dalam pemeriksaan ulang isolasi sumber energi, yaitu langkah terakhirnya adalah tentang memastikan kembali semua yang telah dikerjakan sebelum, apakah sudah dilakukan dengan benar dan aman. Pada kondisi ini, karyawan yang berwenang melakukan verifikasi ulang bahwa semua sumber energi sudah diisolasi dan dikunci serta memeriksa apakah semua energi yang tersimpan atau energi sisa sudah dilepaskan sebelum benar-benar aman untuk memulai melakukan pekerjaan. Apabila sudah aman, maka pekerjaan sudah bisa dimulai. Jadi inilah peralatan loto atau lockout dan takeout dan tanda label loto, lockout dan takeout, dan juga penerapan loto, lockout, takeout di tempat kerja. Jadi dapat saya simpulkan yang pertama yaitu lockout dan takeout ini yaitu mencegah terlepasnya energi secara tidak sengaja saat mesin atau peralatan sedang dilakukan perbaikan ataupun perawatan. Yang kedua yaitu ada 6 jenis sumber energi berbahaya yang sangat umum di sebagian besar lingkungan kerja yaitu kimia, listrik, hidrolik, mekanikal, termal, dan pneumatik. 3, sebagian besar terjadinya cedera dan kematian pada saat perbaikan ataupun perawatan peralatan adalah akibatnya dari prosedur pengendalian energi berbahaya loto yang tidak diterapkan dengan benar dan tepat. 4, yaitu perangkat loto hanya boleh dipasang dan dilepas oleh karyawan yang berwenang atau authorized employee. Berikutnya, setiap energi yang berpotensi menimbulkan bahaya yang masih tersimpan di dalam mesin ataupun peralatan harus dilepaskan, diputuskan, atau dengan cara lain dibuat agar menjadi tidak berbahaya sebelum dilakukan perbaikan. Karyawan yang berwenang harus melakukan verifikasi ulang bahwa semua sumber energi sudah diisolasi dan dikunci, serta memeriksa apakah semua energi yang tersimpan atau energi sisa sudah dilepaskan sebelum dilakukan perbaikan. Izin pekerjaan bahaya atau resiko tinggi. Izin kerja diperlukan khusus untuk pekerjaan non-rutin yang mengandung bahaya ataupun resiko K3 tinggi. Tujuan dari izin kerja ialah untuk memantau seluruh potensi bahaya dari area atau situasi atau aktivitas operasional di tempat kerja, serta untuk memastikan segala area, situasi, aktivitas pekerjaan berbahaya atau berisiko tinggi sudah terdapat pengendalian sehingga aman untuk dilangsungkan pekerjaan bersangkutan. Pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja bersangkutan ataupun kontraktor, pemasok, tamu, dan lain-lain dengan petugas atau pengawas K3 serta kepala atau manajer area bersangkutan. Pekerjaan yang termasuk diatur dalam izin kerja antara lain yaitu 1. Izin kerja pekerjaan panas atau las, gerinda, dan sebagainya. 2. Izin kerja bekerja di ketinggian ekstrim atau pekerjaan konstruksi perbaikan di atas 2 meter. 3. Izin kerja pekerjaan listrik tegangan tinggi atau arus yang besar. 4. Izin kerja bekerja di ruangan terbatas atau terkurung. 5. Izin kerja pekerjaan tangki dan pemipaan. 6. Izin kerja pekerjaan dengan alat berat seperti kren, ekskavator, backhoe, shovel, dan sejenisnya. 7. Izin kerja pekerjaan galian. Ingat, selalu waspada, keselamatan adalah prioritas utama. Kecelakaan tidak terjadwal, tetapi keselamatan bisa dipersiapkan. Baiklah, demikian penjelasan video kali ini mengenai K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, penglihat, pendengar, dan pembaca. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa video ketiga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.